Tahun 2022 menjadi mimpi buruk bagi sebagian besar penduduk Ukraina. Invasi yang dilakukan oleh Rusia yang dimulai pada Februari lalu telah mematikan banyak sumber penghasilan penduduk. Banyak pengusaha yang harus mengalami kerugian, bahkan menutup bisnisnya sebagai imbas dari perang dengan Rusia. Perang ini mengundang banyak simpati dari negara barat. Uni Eropa dan Amerika Serikat berbondong-bondong memberikan bantuan kepada Ukraina, mulai dari bantuan kesehatan, pangan, uang tunai, dan senjata untuk melawan Rusia. Amerika Serikat sendiri telah mengirimkan bantuan ke Ukraina sebesar lebih dari 54 miliar dolar. Setiap hari, Amerika Serikat akan mengirim sebesar 130 juta dolar. Namun pada kenyataannya, seluruh bantuan yang telah dikirimkan hanya sebesar 40 juta dolar yang sampai ke tujuan, sisanya entah di mana. Bantuan senjata juga hanya 30% yang dapat digunakan oleh pasukan Ukraina karena sisanya tidak terlacak. Di balik perang antar dua negara ini, ada pihak yang mendapatkan keuntungan besar. Peluang korupsi ada di mana-mana, bahkan saat perang sekalipun. Perang di Ukraina telah memaksa 12 juta penduduknya untuk mengungsi, 5 juta diantaranya memilih untuk tinggal di negara tetangga, seperti Polandia, Hungaria, dan Slovakia. Perang ini menarik perhatian dunia. Beberapa ada yang memang berempati, namun ada juga yang memiliki motif terselubung, seperti ingin mengambil keuntungan dari peristiwa ini. Beberapa pihak berperan layaknya pahlawan yang memiliki empati untuk membantu Ukraina keluar dari ancaman Rusia. Pihak-pihak ini biasanya akan membantu proses mendapatkan bantuan dari dunia, namun akan sedikit mengambil bagian mereka dari seluruh bantuan yang dikirimkan. Mereka dapat menarik bantuan dari dunia dengan sedikit sentuhan drama. Acap kali dalam beberapa konferensi pers akan menampilkan sisi kemanusiaan yang hancur karena serangan Rusia, bahkan mungkin dengan menggunakan pihak yang dijadikan alat untuk bisa mendapatkan bantuan. Misalnya narasi tentang Uni Eropa dan Amerika Serikat menolak Ukraina bergabung dengan NATO. Sedikit banyak mempengaruhi Eropa dan Amerika untuk memberikan bantuan langsung kepada Ukraina. Ukraina adalah negara paling korup di Eropa. Selama perang ini, banyak dijumpai pejabat pemerintah maupun militer Ukraina bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor untuk mengambil sebagian bantuan yang dikirimkan untuk mereka sendiri. Ada beberapa pihak bahkan mencuri bantuan yang dikirimkan ke Ukraina untuk dijual di pasar gelap atau black market. Pasar gelap banyak menjual barang ilegal, salah satunya adalah senjata. Amerika Serikat yang telah menghabiskan dana miliaran dolar berupa senjata untuk Ukraina. Namun sayangnya, beberapa media menyebutkan bahwa hanya 30% senjata yang dikirim dapat digunakan oleh garda depan Ukraina. Transaksi di pasar gelap bukanlah suatu hal baru. Bahkan sudah ada sejak Amerika Serikat menginjakan kaki di Timur Tengah, banyak perlengkapan militer yang tersedia dijual. Dan saat ini sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah Ukraina menjual senjata bantuan Amerika Serikat di pasar gelap. Alasan pemerintah Ukraina menjualnya adalah karena pasukannya tidak tahu bagaimana mengoperasikan senjata yang dikirimkan. Bagi negara yang sedang berperang, uang tunai bisa jadi lebih banyak dibutuhkan, dan akhirnya memilih untuk menjual senjata yang tidak mereka gunakan dengan harga tertinggi. Proses pengiriman senjata tidak diawasi dengan ketat dan hanya memiliki sedikit anggaran untuk pengawasan senjata ini sampai ke tujuan. Sejak awal perang, Amerika Serikat telah mengirimkan bantuan senilai 54 miliar dolar ke Ukraina, 8 miliar dolar diantaranya untuk keperluan pasukan militer Amerika Serikat yang ditugaskan ke luar negeri. Sisanya adalah bantuan untuk Ukraina berupa senjata, makanan, dan kesehatan. Media CBS membuat laporan dokumenter mengenai bantuan senjata yang dikirimkan, tidak semuanya sampai ke garda depan Ukraina. Anggota Parlemen Amerika Serikat Victoria Spartz bahkan pernah memperingatkan Presiden Joe Biden untuk lebih mengawasi proses pengiriman bantuan ke Ukraina untuk menghindari hal-hal buruk terjadi. Nampaknya, beberapa pihak menutup mata atas penderitaan penduduk Ukraina dan lebih mementingkan mensejahterakan diri sendiri.